Selamat datang di Ciputra Creating Entrepreneurs. Salam entrepreneur. Tentu saja kita menyadari dengan entrepreneurship kita bisa menciptakan ekonomi dan kita juga bisa menunjukkan ekspresi. Dan tentu saja kita bisa berbagi empati luar biasa. Ingin selalu saya ingatkan bahwa sebagai seorang entrepreneur harus selalu memiliki 3 E yang lain, yaitu envision, explore, dan encounter. Untuk itu mari bersama kita ciptakan 4 juta entrepreneur untuk masa depan Indonesia. Nah, tema episode kali ini adalah tentang seorang technopreneur. Kita temui sekarang technopreneur kita episode kali ini, Ferdi. Apa kabar Ferdi? Alhamdulillah baik-baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol yuk, silakan. Baiklah, Ferdi, technopreneurship apa yang kamu miliki yang bisa di-share sama kita nih? Jadi kebetulan kita menggunakan spiritus, pengganti spiritus untuk memasak di industri catering. Kenapa harus diganti? Kan selama ini happy-happy aja kita pakai spiritus. Iya, sebenarnya kayak PP aja, karena industri catering sangat bermasalah untuk masalah ini. Oke. Karena bentuk spiritus itu yang cair, jadi ketika dimasukkan ke dalam lubang kompor, kadang-kadang mudah tumpah. Dan mudah terbakar. Mudah terbakar. Jadi ketika pegawai catering itu menyalakan, kadang-kadang meja catering itu kebakar. Oh. Dan setelah belepotan dengan spiritus, dia memegang makanan. Jadi makanan gak higienis. Iya. Itu problem utama bagi industri catering. Nah, ketika ada masalah itu maka ya akhirnya pada saat itu kita berinovasi, kita kalengkan saja. Nah, ketika dikalengkan, kalau hanya spiritus dikalengkan percuma. Kita lebih inovasikan lagi, dikentalkan supaya penggunaannya lebih hemat dan tidak mudah menguap. Sehingga jadilah sebuah produk yang bernama Green Flame. Contohnya mana? Ya, contohnya ini. Anda kebayang nggak kalau di catering, ya? Anda bisa lihat di sini. Tinggal dibuka ya, Ya, dibuka. Dibuka tutupnya, nyalakan. Maka keluar api. Apinya bukan seperti api kompor gas atau api unggun yang besar. Tapi api yang cukup untuk bisa memanaskan makanan. Betul. Anda ini sudah sarjana atau masih mahasiswa? Sudah sarjana dan sekarang lanjut jadi mahasiswa. Oh, S2? S2. Hebat. Di? ITS. Institut Teknologi 10 November Surabaya. Seperti apa sebetulnya seorang teknopreneur bernama Ferdi ini berkiprah dan berawal kiprahnya? Kita saksikan tayangan yang berikut. Ferdiansyah Pradana Putra, lelaki kelahiran Blitar tahun 1988 ini akrab disapa Ferdi. Ferdi adalah teknopreneur muda yang kreatif, inovatif, serta imajinatif. Karyanya dalam bentuk produk bahan bakar pengganti spiritus yang ditajuki Green Flame telah memberi dampak positif bagi lingkungan. Betapa beruntungnya Indonesia memiliki wirausahawan muda yang tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tapi juga mempertimbangkan beragam aspek. Yang paling utama adalah aspek lingkungan dan aspek sosial. Green Flame adalah salah satu bukti bentuk kejeniusan. Bahan bakar jeli pengganti spiritus ini tidak hanya mudah digunakan, tapi juga higienis dan praktis. Pemilik usaha Green Flame ini buat 3 jenis produk. Green Flame dalam kemasan kaleng, refill, dan smart stove. Target utamanya adalah pengusaha catering, restoran, hotel, juga kepolisian dan militer sebagai pengganti parafin. Saat ini, omset penjualan Green Flame per bulan berkisar antara 25 juta hingga 30 juta. Ferdi, sang penyuka warna hijau, menjadikan warga sekitar tempat usahanya sebagai karyawan. Karena baginya, dengan berbagi maka hidup akan berjalan dengan mudah. Tuhanlah yang akan balik membantu. Ferdi berharap mampu membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin. Luar biasa ya. Hebat loh ini. Apa yang Anda rasakan perbedaan paling mendasar dalam skill sebagai seorang entrepreneur setelah mengikuti pelatihan bersama UCC? Kalau kita berpikir inovasi, kadang-kadang kita hanya berpikir produknya saja. Ya. Nah, kita nggak di sana. Jadi dipikir adalah bagaimana caranya menginovasi banyak hal.
selanjutnya adalah marketing. Pada saat itu ketika sebelum bersama UCC, saya melakukan proses penjualan itu door to door, jadi keliling catering begitu. Nah berikutnya diberi saran dari training itu gitu, kalau seharusnya bukan itu, kita harus pakai distributor, langganan tetap, agenan dan segala macamnya, kita susun sistemnya, dan akhirnya bisa dalam waktu sekitar 3 bulan dari awalnya 1.000 bisa jadi 10.000. Ya. Kalau begitu, sekarang saatnya kita simak si Putra bertanya. Salam entrepreneur Indonesia. Selamat datang semua di Ciputra Entrepreneur Center. Apa peluangnya? Bagaimana peluangnya? Gimana peluangnya? Saya tunggu. Jadi peluangnya adalah pada saat itu saya melihat catering ada yang menurun citra. Ada kompornya, ada juga gelnya. Mari kita lihat bagaimana cara memanfaatkannya. Ya. Ini. Ya. Ini smart stove-nya. Ya. Biasanya digunakan oleh TNI Polri, pencinta alam. Nah kalau panas segini sih untuk memanaskan cukup. Tapi nggak bisa untuk memasak. Bisa memasak. Ya. Kita coba. Oh, oke. Mau coba masak telur? Saya masak telur. Saya paling ahli masak telur. Mudah-mudahan sih nggak angus ya. Oke, kita panaskan dulu minyaknya, ibu-ibu sekalian. Sayang, ini bukan acara masak ya. Karena apinya kecil memang untuk memanaskan, kita butuh waktu sekitar 15 menit untuk membuat si minyak ini siap untuk menggoreng telur ya. Namanya juga buat manasin, biar santai aja. Untuk itu sambil menunggu, jangan kemana-mana dulu, kita tetap di Ciputra Creating Entrepreneurs bersama Teknopreneur Ferdi. Bayangkan kalau bisa kita menciptakan seperti ini, seperti yang tadi Mas 4 juta aja lah, udah jadi Indonesia.